Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin perwakilan dari kalian. Baik anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Nova sakit Bu. Haidar sakit. Sama Haidar juga. Haidar sakit. Iya. Sudah tidak ada. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu menulis teks berita, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali pada materi sebelumnya mengenai teks berita. Ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang kaidah dan juga struktur berita? Bisa dibuka dulu modulnya kemarin yang sudah di-share di grup WA ya. Kaidah kebahasaan pada berita kemarin kita sudah mempelajari ada apa saja? Kalimat tunggal. Ya, ada kalimat tunggal, kemudian ada Kalimat majemuk. kalimat majemuk, betul. Terus apa lagi? Konjungsi atau kata penghubung ya, kata penghubung yang betul. bermakna kronologis. Ya. Ada berapa berarti? Ada 3 Bu. Oh ada 4 Bu. Satunya pronomina. Pronomina itu apa? Ada yang masih ingat? Kata ganti orang. Iya, kata ganti orang. Kemudian untuk struktur beritanya, struktur berita digambarkan dengan gambar terbalik. piramida terbalik. Untuk bagian pertama, ini namanya apa disebut? Teras berita. Teras berita. Kemudian setelah teras berita ada Inti. Tubuh berita. tubuh berita atau inti. Dan yang terakhir ada bagian Akhir. akhir atau Ekornya. ekor berita. Kenapa ya kira-kira kok struktur berita itu dibentuk dalam piramida terbalik? Ada yang tahu? Silakan katakan. Tahu. Tidak tahu. Bagian teras ini berisi tentang apa saja? Unsur-unsur adesimba. Adesimba itu apa saja? Apa? Kapan, Gimana? di mana, Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ini ada di sini. Tetapi tidak secara keseluruhan dijelaskan dalam teras. Karena di sini nanti hanya sebatas pengenalan. Kemudian di dalam tubuh berita ini nanti berisi perinciannya. Kemudian di ekornya nanti berisi Kesimpulan. Itu tadi sekilas tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang menulis teks berita. Jadi masih dalam teks berita ya. Ini nanti keterampilan kalian dalam menulis akan diukur sejauh mana. Bagaimana menulis berita dengan mudah? Untuk memudahkan kalian dalam menulis berita ya, ini salah ketik. Kalian dapat memulainya dengan menemukan peristiwa atau kejadian yang dijadikan sebagai bahan berita. Nah, untuk topik peristiwanya yang dijadikan bahan berita ini nanti Ibu sudah memilih ada 3 topik terkait dengan budaya sekolah. Karena di sekolah kita ada beberapa budaya, yaitu membatik, Ibu
literasi. P5 ada literasi baca Quran, kemudian upacara memperingati Hari Nasional. Ada juga budaya masyarakat sekitar seperti bersih desa dan sedekah bumi. Kemudian ada budaya kota Surabaya. Di sini ada yang tahu selain Ludrum, apalagi kira-kira budaya kota Surabaya? Wayang bukan di Surabaya. Wayang itu Ponorogo. Ya, Kalau wayang masuk mana ya kira-kira? Wayang Tahu Bu. ada yang tahu Bu. ya jangan tahu. Coba itu terus dulu. Berarti wayang ini termasuk kesenian ya, kesenian yang Khas berasal dari Jawa. Nah, untuk 3 topik ini nanti kalian bisa memilih berbeda, bebas. Pokoknya antara satu teman dengan teman yang lain berbeda ya. Kemudian, nah untuk langkah-langkah menulis berita di sini yang harus kalian lakukan yakni mengumpulkan faktanya. Nah, faktanya nanti pastinya berisi unsur-unsur berita, yaitu adik Simba, A-nya apa, peristiwa yang terjadi, itu harus kalian tentukan peristiwanya apa, kemudian di mana lokasi kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi nanti. Kemudian akan diperjelas atau diperinci pada unsur bagaimana. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Kayak Bu. Gimana? Fakta itu apa? Saya nggak tahu. Fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Jadi ada bukti Peristiwa yang nyatanya. terjadi. Iya, peristiwa yang terjadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ya? Belum. Ibu lanjutkan. Menulis rancangan berita. Nah, ini juga langkah-langkah secara spesifik ya, secara tahapan dari tahapan. Jelaskan apa yang terjadi, kemudian pelaku utamanya siapa, waktu terjadinya. Oh, ini sama seperti yang sebelumnya tadi. Jelaskan juga tempat terjadi peristiwanya, kemudian beri alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, setelah nanti kalian menulis berita, langkah terakhirnya adalah menyunting. Ada yang tahu menyunting itu apa? Memperbaiki ya? Bukan. Ya, berasal dari kata dasar sunting, memperbaiki. Beda sama editing dong. Sunting, mungkin teman-teman ada yang tahu sunting sama editing itu bedanya apa? Kalau menyunting, ya setahu ibu itu, kalau menyunting itu dari segi tata bahasa, Memperbaiki dalam bahasa, Ya. editing itu membuat suatu objek. bisa membuat objek atau membuat penataan tata letak, itu masuk editing. Kalau menyunting itu dari segi kebahasaan. Nah, sudah paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita akan membuat kerangkanya terlebih dahulu? Udah Bu. Udah. Sudah ya. Untuk tugas yang pertama, kita akan mulai dari membuat kerangkanya dulu. Kalian tahu kerangka berita itu apa? Kenapa harus ada kerangka dulu sebelum menulis? Biar tulisannya terstruktur. Ya, biar tulisannya terstruktur. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu ya. Jadi sebelum kita menulis itu tentunya kita butuh
yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu nanti kita tuangkan dalam bentuk kerangka. Kerangkanya tidak harus dalam bentuk tabel seperti yang ditampilkan di layar. Bisa kalian bentuk narasi atau nanti bisa kalian hias dalam bentuk infografis. Nah, seperti ini. Nanti berisi judul berita, kemudian teras beritanya, tubuh berita, dan ekor berita. Sekarang ini untuk topiknya mau menentukan sendiri atau ibu pilihkan? Tugasnya berkelompok dua-dua, mau? Ya Bu, nggak apa-apa. Jadi kelompoknya dua-dua. Nanti silahkan memilih antara kelompok satu dengan lain, tidak boleh sama ya topiknya. Nanti kalau ada yang sama berarti salah satu harus berganti ke topik selainnya. Sudah, silahkan. Untuk tugasnya ibu kirim ke WA ya, WA group. Sudah, silahkan berkelompok dua-dua. Untuk kelompoknya, kelompoknya mau gimana ini? Di spin dua-dua. Nah, itu ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini kelompok pertama. Jadi sama Aziz ya. Aziz sama Melin. Oke, sama Melin ya. Ya, kelompok satu berarti Bu ya. Iya, kelompok 1. Silakan langsung menentukan topiknya, nanti langsung dikumpulkan di list di grup WA ya. Untuk kelompok 2, Saya. ya Galuh. Kelompok 2 Galuh dengan Bagus. ya, dengan bagus ya. Ya Bu. Silakan langsung di list topiknya di grup biar tidak sama. Ini 3, sisa 3 orang berarti langsung jadi satu kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Iya, untuk formatnya kalian boleh mengerjakan di Word, di Canva juga boleh, atau mau dinarasikan juga boleh. Ibu beri waktu 15 menit. Kerangka 20 menit ya. 15 menit saja ya. Ini untuk menentukan Langsung dikumpulkan tak Bu? enggak, nanti dikonsultasikan dulu. Kemana? Di sini satu-satu, satu kelompok. Nanti kalau sudah kalian sudah dapat peristiwa apa yang akan dilaporkan, ditulis dalam berita, sudah di ACC, berarti nanti kalian tinggal mengembangkan dalam bentuk tulisan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah semua ya tadi. Itu topiknya berarti ini tulis di sini ya, kelompok 1 budaya sekolah. Kelompok 2 budaya masyarakat.
habis. Untuk kelompok 1, Ibu cek dulu. Kelompok 1 Melin dan Bagus sudah selesai. Sudah, Bu. Tentang apa? Tentang yang mengalir, yang membatik. Batik. Kemudian kelompok 2 Galuh dan Jen ya. Iya, Bu. Tentang apa tadi beritanya? Itu tentang budaya masyarakat ya, Bu, ya, kelompok 2. Ya, Ya, budaya masyarakat itu ambil yang lucu tadi, kayak sama. yang lucu aja ya. Iya. Sudah lengkap? Belum, Bu. Tinggal 40%-an. Ibu lihat sudah bagus, sudah lengkap, untuk semua unsurnya sudah terpenuhi. Nanti tinggal kalian pada proyek setelahnya mengembangkan dalam bentuk tulisan. Kalian pernah melihat berita dalam bentuk apa? Yang sering kalian lihat dan paling kalian minati? YouTube, Bu. Ya, di YouTube audiovisual, Bu. Visual. Audiovisual ya. Koran juga pernah sering lihat, Bu. Koran. Tapi ngantuk kalau baca koran. Iya, ngantuk ya. Iya. Berarti banyak yang minat di audiovisual. Betul, iya. Nanti untuk proyek setelahnya berarti kalian akan menuangkan beritanya dalam bentuk audiovisual bersama dengan kelompok kalian. Seperti itu ya, karena iya kan melihat minat dari kalian. Seperti itu ya. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri cukup sekian. Ada yang mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Mungkin dari perwakilan kelompok 1 dulu. Cukup jelas pembelajarannya, menarik Apanya yang menarik? karena mengeksplorasi berbagai berita, dari berita suatu peristiwa. Ya. Jadi kita tahu berita peristiwa terkini perkembangan, contohnya di Surabaya, mulai budaya. Seperti itu. Ada kendala saat mengerjakan tugas atau saat memahami materi? Untuk kelompok kita tidak ada kendala, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 2. Di pembelajaran hari ini untuk kami mendapatkan materi yang awalnya tidak mudah menjadi mudah dilihat dari segitiga terbaliknya. Ya baik, sudah ya. Ya baik, Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin. Apabila banyak salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih.